Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Ar-Rashid dengan NIM 18720500075, mahasiswa jurusan Pendidikan Ekonomi di Universitas Pancasakti Bekasi semester 2. Mata kuliah Ekonomi Syariah dengan dosen pengampu Bapak Demarwan. Kesempatan ini saya ingin menjelaskan mengenai sejarah ekonomi syariah di zaman Rasulullah SAW dan menjelaskan tentang murabahah, musyarakah dalam transaksi syariah beserta contoh. Muhammad SAW berhijrah dari kota Mekah ke kota Yasrib. Di kota yang bertanah subur ini, Rasulullah SAW disambut dengan hangat serta diangkat sebagai pemimpin penduduk kota Yasrib. Sejak saat itu, kota Yasrib berubah menjadi kota Madinah. Perkembangan yang terjadi di kota Madinah sangat pesat, berbeda halnya dengan periode Mekah. Islam menjadi kekuatan politik pada periode Madinah. Rasulullah SAW menjadi pemimpin kota kecil yang jumlahnya terus meningkat dari masa ke masa. Ajaran Islam yang berhubungan dengan kehidupan masyarakat banyak yang turun di Madinah. Rasulullah SAW selain sebagai kepala negara juga sebagai pemimpin agama telah banyak melakukan perubahan dalam menata kehidupan masyarakat Madinah. Banyak hal yang dilakukan oleh Rasul, terutama membangun dari sisi kehidupan sosial, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bahkan membersihkan tradisi dan ritual yang bertentangan dengan ajaran Islam. Seluruh aspek kehidupan didasarkan dengan nilai-nilai merupakan negara yang baru terbentuk dan mobilitas ekonomi sangat rendah. Sistem ekonomi yang diterapkan Rasulullah SAW berakar dari prinsip-prinsip Qurani. Al-Quran merupakan sumber utama ajaran Islam, telah menetapkan berbagai aturan bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam pandangan Islam, kehidupan manusia tidak bisa dipisah-pisahkan menjadi kehidupan ruhiyah dan jasmaniah, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh. Islam tidak mengenal kehidupan yang hanya berorientasi pada akhirat tanpa memikirkan kehidupan duniawi atau sebaliknya. Masyarakat Madinah pada saat itu masih belum menentu dan tidak bisa diperbaiki dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, Rasulullah mencari solusi untuk memperbaiki keadaan tersebut untuk mengubah secara perlahan-lahan tanpa bergantung kepada faktor keuangan. Rasulullah melakukan strategis dan langkah-langkah yang ditempuh untuk mengantisipasi dan memperbaiki keadaan tersebut dengan beberapa cara. Madinah menjadi sebuah negara, semua kegiatan tugas negara dilaksanakan kaum muslimin secara gotong royong dan sukarela karena Madinah hampir tidak memiliki pemasukan dan pengeluaran negara. Pendapatan mereka peroleh dari berbagai sumber yang tidak terikat, bisa dari hadiah atau harta rampasan perang atau ghanimah. Nah, ghanimah inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber pendapatan negara. Demikian juga dengan zakat fitrah dan zakat mal dari hasil tebusan para tawanan perang ketika terjadi perang Badar. Pada tahun-tahun berikutnya, mulai dari tahun ke-4 Hijriah, kaum muslimin berhasil mengumpulkan kekayaan pertama yang merupakan sumber pendapatan negara. Pada tahun ini, pendapatan kaum muslimin dihasilkan dari tanah-tanah, baju, baja, dan senjata perang Bani Nadir yang ditinggalkan di kota Madinah. Pada masa pemerintahannya, Rasulullah SAW menerapkan jizyah, yakni pajak yang dibebankan kepada orang-orang non-muslim, khususnya ahli kitab, sebagai jaminan perlindungan jiwa, harta milik, kebebasan menjalankan ibadah, serta pengecualian dari wajib militer. Besarnya jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk setiap laki-laki dewasa yang mampu membayarnya. Perempuan, anak-anak, pengemis, dan penderita penyakit dibebaskan dari beban ini. Pembayaran jizyah ini tidak harus berupa uang tunai, tetapi juga dapat berupa berbagai barang lainnya. Selain jizyah, Rasulullah SAW juga menerapkan sumber pendapatan negara yang terpenting dengan sistem kharaj, yakni pajak tanah yang dipungut dari kaum non-muslimin. Tanah tersebut diambil alih oleh kaum muslimin dan pemiliknya diberi hak untuk mengolah tanah tersebut dengan status penyewa dan bersedia memberikan sebagian hasil produksinya kepada negara. Di samping itu, umat Islam dan bukan hanya non-muslim yang dikarenakan pajak, umat Islam pun dikenakan pajak yang sama dengan kharaj, yakni usir dari hasil pertanian dan buah-buahan. Pendapatan negara selain jizyah dan kharaj adalah sistem unsur, sebuah jenis pajak yang telah berlangsung pada masa Arab Jahiliyah yang diadopsi oleh Rasulullah SAW sebagai biaya impor yang dikenakan kepada semua pedagang dan dibayar hanya sekali dalam setahun, serta berlaku hanya terhadap barang-barang yang bernilai lebih dari 200 dirham. Tingkat biaya yang dikenakan kepada para pedagang non-muslim yang dilindungi adalah sebesar 5%.
sedangkan pedagang non-muslim sebesar 2,5%. Antara sumber-sumber pendapatan negara pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, zakat dan ushur merupakan dua pendapatan yang paling utama dan penting. Selain sumber-sumber pendapatan tersebut, terdapat beberapa sumber lain yang bersifat tambahan atau sekunder. Pendapatan sekunder tersebut bisa didapatkan melalui uang tebusan para tawanan perang, pinjaman-pinjaman, khusam atau wikas, atau harta karun. Amwal fadilah yakni harta yang berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau harta seorang muslim yang murtad dan pergi meninggalkan negara. Juga merupakan pendapatan sekunder. Nawaib yaitu pajak khusus yang dibebankan kepada kaum muslimin yang kaya raya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat. Bentuk lain adalah zakat fitrah dan sedekah-sedekah seperti hewan kurban, kafarat, dan hadiah-hadiah yang diberikan oleh pemimpin atau pemerintah negara. Sejarah ekonomi syariah pada masa Nabi Muhammad SAW. Lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu mengenai apa yang dimaksud dengan mudorabah, murabahah, dan musyarakah beserta contoh-contohnya kehidupan sehari-hari. Pertama, mudorabah. Mudorabah adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana atau sahibul mal dengan nasabah selaku mudorib yang mempunyai keahlian atau keterampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Landasan hukum syariah yang membahas mengenai mudorabah lebih merujuk kepada anjuran untuk melakukan kegiatan usaha. Landasan hukum mudorabah terdapat dalam Al-Quran, Al-Hadis maupun ijma ulama. Rukun mudorabah ada 6 menurut ulama Syafi'iyah. Yang pertama, 1. Pemilik modal sohibul mal. Kedua, pelaksanaan usaha atau mudorib atau pengusaha. Ketiga, akad dari kedua belah pihak atau ijab kabul dan kabul. Keempat, objek mudorabah atau pokok atau modal. Kelima, usaha, pekerjaan pengelola modal. Dan yang terakhir 6 yaitu nisbah keuntungan. Sedangkan syarat-syarat mudorabah menurut Afandi, yang pertama akad, kedua modal, ketiga keuntungan, dan yang keempat kegiatan usaha. Dalam kehidupan sehari-hari adalah pola kerjasama usaha menggunakan sistem bagi hasil secara syariah. Yang kedua yaitu murabahah adalah transaksi jual beli barang dengan menegaskan harga perolehan dan margin keuntungan kepada pembeli. Keuntungan diperoleh atas kesepakatan antara penjual dan pembeli. Landasan utama adanya transaksi murabahah adalah berasal dari Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Juga pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu bunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Sebelum akad murabahah bisa terjadi, ada beberapa syarat dan rukun yang harus dipenuhi, antara yang pertama adanya pembeli dan penjual yang telah balik dan berakal sehat. Yang kedua, keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri tanpa adanya paksaan. Ketiga, adanya objek akad. Keempat, adanya barang atau objek yang akan dijual. Kelima, kejelasan harga dan kondisi barang dengan harga yang disepakati bersama. Penjual juga harus memberitahukan harga pokok beserta besaran keuntungan yang diinginkan kepada pembeli. Dan yang terakhir, keenam, ijab dan kabul. Murabahah dalam kehidupan sehari-hari adalah Tuan Ahmad membeli laptop merek Asus kepada Tuan Robert seharga Rp6.500.000. Dari harga tersebut, Tuan Robert memberitahukan kepada Tuan Ahmad harga pokok atau harga asli beli laptop itu adalah sebesar 6 juta dan keuntungannya adalah 500.000. Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih dalam sebuah usaha untuk menggabungkan modal dan menjalankan usaha bersama dalam suatu kemitraan dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan dan kerugian berdasarkan porsi kontribusi modal. Secara etimologis, musyarakah berarti penggabungan, pencampuran, atau serikat. Rukun-rukun musyarakah menurut Naf'an adalah yang pertama, ijab dan qabul atau sighat adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi, kedua-dua pihak yang berakad atau akidani dan memiliki kecakapan melakukan pengelolaan harta. Yang ketiga, objek akad atau mahal yang disebut juga muakad alahi yang mencakup modal atau pekerjaan. Dan yang terakhir, nisbah bagi hasil. Musyarakah merupakan akad yang diperbolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan jima ulama. Musyarakah
dalam kehidupan sehari-hari. Sederhananya adalah dalam kegiatan muamalah masyarakat seperti kerjasama usaha bagi hasil. Praktek kerjasama usaha bagi hasil dalam Islam ini memberikan kemudahan bagi pemilik usaha yang mencari investor untuk modal usaha. Dari saya mulai dari ekonomi syariah pada masa Rasulullah SAW sampai ke penjelasan mudharabah, murabahah, dan musyarakah beserta contohnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.